Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Manggaliriswara, nomor presensi 27 dari kelas 10-3. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai Carbon Capture and Storage. Sebelum kita menginjak pada materi inti, kita akan terlebih dahulu mempelajari mengenai konsentrasi gas rumah kaca di Indonesia. Dilihat dari data di samping, dilansir dari Buletin Gas Rumah Kaca, volume 1 nomor 1 milik BMKG, dapat disimpulkan bahwa karbon dioksida memiliki andil besar dalam menyumbang gas rumah kaca di Indonesia, yaitu sebesar 414,0 ppm, yang banyak berasal dari aktivitas industri seperti pabrik. Dampak dari gas rumah kaca. Gas rumah kaca memiliki dampak yang buruk bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi, bila mana konsentrasinya di atmosfer melebihi kadar yang seharusnya. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa 1. Terjadi perubahan suhu di bumi yang semakin tinggi, menjadikan terjadinya perubahan iklim. Lalu yang kedua, terjadinya kegagalan panen hasil pertanian dalam skala besar. Lalu yang ketiga, pencairan bongkahan es dengan cepat, sehingga kadar air laut menjadi meningkat. Lalu yang keempat, tingkat kepunahan berbagai spesies makhluk hidup meningkat. Lalu yang kelima, lapisan ozon pada atmosfer menipis. Kaitannya dengan carbon capture and storage yaitu, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian. Pengertian dari carbon capture and storage yaitu serangkaian proses dan teknologi yang dirancang untuk menangkap karbon dioksida atau CO2 dari sumber-sumber emisi besar, seperti pembangkit listrik dan pabrik industri, yang kemudian disimpan di bawah tanah atau dalam bentuk lain, serta bertujuan untuk mencegahnya sampai ke atmosfer dan menyumbang pada pemanasan global. Jadi, carbon capture and storage di sini berperan sebagai upaya mitigasi dari karbon dioksida yang dihasilkan dari berbagai sumber-sumber besar seperti pembangkit listrik dan pabrik industri untuk terkumpul di atmosfer sehingga nanti dapat menyebabkan pemanasan global dan efek gas rumah kaca. Lalu terdapat beberapa tahapan secara teknis untuk perealisasian carbon capture and storage ini. Jadi ada 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu penangkapan CO2. Proses ini melibatkan penangkapan CO2 dari sumber-sumber gas buangannya dalam jumlah besar. Terdapat beberapa metode penangkapan yang digunakan seperti penangkapan post-combustion setelah pembakaran, pre-combustion sebelum pembakaran, dan oxy-fuel combustion, pembakaran dengan oksigen murni. Lalu yang kedua ada transportasi CO2. Setelah CO2 ditangkap, langkah berikutnya adalah mentransportasikannya dari lokasi penangkapan ke lokasi penyimpanan yang aman. Ini biasanya dilakukan melalui pipa atau kapal tanker khusus yang dirancang untuk mengangkut CO2 dalam bentuk cair. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu penyimpanan CO2. CO2 yang ditangkap kemudian disimpan di bawah tanah atau dalam bentuk lainnya untuk jangka waktu yang panjang. Lokasi penyimpanan yang umum meliputi reservoir batuan karbon seperti formasi batuan pasir atau batu kapur, aquifer terisolasi seperti batuan kedap air, atau dalam bentuk mineral, karbonatasi atau mineralisasi CO2. Ditinjau dari segi manfaat, saya simpulkan manfaat carbon capture and storage yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, mempertahankan sumber energi fosil, memacu terjadinya inovasi teknologi, membuka lapangan pekerjaan baru, serta dapat menambah pendapatan dan penghasilan negara. Oke, setelah mempelajari mengenai teori, kita akan menilai potensi Indonesia. Dilansir dari website milik Pertamina, Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan CO2 mencapai 400 hingga 600 gigaton di depleted reservoir dan salin aquifer. Potensi ini memungkinkan penyimpanan emisi CO2 nasional selama 322 hingga 482 tahun, dengan perkiraan puncak emisi sebesar 1,2 gigaton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Saat ini, Indonesia telah membangun fondasi hukum yang kuat seperti Permen ESDM nomor 2 tahun 2023 tentang Carbon Capture and Storage di industri hulu migas, Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui IDX Karbon.
dan yang sedang dalam tahap penyelesaian, yaitu peraturan presiden yang diharapkan akan memperkuat regulasi carbon capture and storage. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.